pikiran ya, hal yang kadang-kala dalam hidup semuanya mau kita prediksikan ya kan, kita mau controlling semua hal, mengendalikan semua hal. Sayangnya teman-teman ya, sebagai seorang manusia biasa nih ya kita kan masih manusia biasa yes ya, kita kadang-kala merasa nggak sanggup ya. Memang sih ya, memang ada ranah-ranah di mana kita nggak sanggup untuk menggapai gitu kan ya, ranah tersebut ya akan mampir di telinga dan mata kita juga nggak bisa namanya prediksikan ya 100% ya, it's impossible. Kadang-kala juga udah kerasa gitu kan, dikasih pertanda, petunjuk, intuisi, firasat dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi kadang-kala syarat dengan ilusi dan halusinasi teman-teman ya, apalagi untuk kita yang selalu kehidupannya setiap harinya penuh dengan emosi yang keperangkap gitu kan ya, emosi yang luar biasa. Nah, diri dengan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai kabar atau berita yang mengejutkan yang akan kamu dengar dalam waktu dekat ya, versus sama pikiran kamu. Sinkron gak sih, atau apakah ini cuman kepikiran-kepikiran doang gitu ya. Kita bakalan baca di general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan vibes yang positif pula, supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya, dan timeless. Jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati. Right? Kita akan menuju ke teman-teman Pisces ya kali ini ya. Oke, teman-teman yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. Ada di description ya teman-teman ya. Kalian tinggal klik aja. Term and condition berlaku tentunya ya. Right, still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, buat teman-teman Pisces di readingan yang pertama ya, 3 cerita teman-teman, kalian nggak perlu pilih kartu ya, nggak perlu juga pilih story, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Oke, cerita yang pertama ya buat kamu teman-teman Pisces, kita bakal lihat pikiran kamu ya, ketakutan kamu. Apa sih teman-teman ya ketakutannya kamu? Kalau misalkan gitu kan ya, berkonflik artinya bersama dengan orang-orang yang di sekitarnya kamu ya, konflik karena beda keyakinan, karena beda pendapat, karena beda pandangan, terus dilihat orang gitu kan ya, seperti ini seperti itu, nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya. Ini akan jadi satu ketakutannya kamu gitu ya, dimana ya konflik-konflik, perselisihan yang memicu ketidakdamaian itu mungkin terjadi. Ini takutnya kamu. Sekarang kita lihat ya kabarnya ya. Kabar yang bakalan kamu dengar atau berita yang bakalan kamu dengar ini ya, positif atau kurang baik sih teman-teman ya. Sebenarnya kurang baik ya teman-teman ya. Kalau misalkan dilihat di sini sih hal-hal yang berkaitan dengan keluarga ya. Kita lihat nih tentang apa ya, bercerita tentang apa. Oke, ini sih lebih ke kayak apa ya teman-teman ya, kalau misalkan tidak damai gitu ya orang-orang yang kamu sayang. Kalau kita bicara mengenai family ya, berarti ada perselisihan gitu ya, ada perselisihan di sana yang membuat pada akhirnya sibuk dengan perselisihannya gitu kan, tapi tidak sibuk dengan solusi yang bisa diambil. Nah ini dia, sehingga menyebabkan pada akhirnya kamu jadi hampa gitu ya, merasa nggak disayangi, merasa nggak dimengerti, merasa nggak dipahami ya, seperti ini sih teman-teman ya. Lebih ke keluarga sih ya, lebih ke orang-orang dekatnya kamu gitu loh ya, yang saling berselisih ya, karena perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang ya, macam-macam sih ya perbedaannya. Oke, kita lihat ya yang selanjutnya. Siapa aja sih yang ikut terlibat gitu kan ya. Kalau dilihat di sini ya, bisa jadi orang yang selama ini mungkin kamu tuh bantu dia terus gitu ya, kamu selalu ada buat dia gitu. End up-nya sih ya kebalikannya nggak kayak gitu. Ketika kamu membutuhkan bantuan ya dia nggak ada gitu. Tapi ketika dia atau mereka butuh bantuan, kamu tuh selalu ada gitu loh. Kamu selalu ngedengerin mereka, selalu memahami mereka, berusaha banget ya namanya untuk selalu mengerti mereka dengan keadaannya mereka. Tapi gilirannya kamu yang butuh bantuan, teman-teman ya kayak nggak ada gitu. Nah, oke, kita lihat ya respon yang sebaiknya kamu lakukan gitu kan.
ada ground di sini, which is kalau ground ini ya jangan kehilangan harapan ya, tetap percaya bahwa apa yang kamu lakukan ini baik adanya gitu aja teman-teman ya. Belajar bangkit kalau misalkan kamu sedang merasa jatuh, dan saat jatuh jangan pernah kehilangan harapan kamu, keberanian kamu gitu, karena nanti ada masanya teman-teman ya, semua akan membaik, semua akan baik-baik saja. Jadi ya ayo ya. Mungkin ya segala sesuatu yang kamu usahakan tidak berjalan seperti apa yang kamu kendaki gitu kan, tidak ada dukungan dan sebagainya ya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya, tidak apa-apa, karena walaupun itu lambat ya kan, nggak sesuai dengan waktu yang kamu perkirakan, tetap aja gitu kan ada yang namanya perkembangan gitu, walaupun ini lambat ya. Oke teman-teman, right, masalah-masalah ya solusinya ada gitu kan, tapi ya jalannya nggak secepat yang kamu pikirin sih gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya di cerita kamu yang kedua ya, cerita kamu yang kedua, kita lihat cerita yang kedua. Ketakutannya kamu apa sih, pikirannya kamu gitu kan ya, kalau misalkan diomongin di belakang gimana ya, kalau misalkan nanti hal-hal yang aku buat ini nggak disetujuin banyak orang gimana ya, kalau menuai protes gimana ya gitu loh. Jadi ada hal-hal dimana kamu takut sih kalau digunjingkan orang di belakang gitu kan, diomongin, padahal mungkin apa yang kamu buat, aturan-aturan yang kamu buat, rule-rule yang kamu buat ya menurut kamu adalah yang terbaik ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat nih, berita atau kabar apa sih yang kamu bakalan terima ini gitu kan ya, apakah ini positif ya, atau apakah ini kurang baik ya. Positif teman-teman ya, sebenarnya ini adalah hal-hal yang positif. Kita lihat tentang apa. Oke, kalau dilihat di sini ya bisa jadi adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri ya teman-teman ya. Dengan diri apa sih gitu kan? Lebih ke hal-hal yang kamu inginkan gitu kan ya, akhirnya bisa diterima gitu. Yang kamu takutkan selama ini nggak kejadian gitu loh, kamu nggak diomongin orang di belakang gitu kan, malahan ya kamu tuh dapat dukungan ya, dapat dukungan, disetujui, orang juga ngelihat bahwa apa yang kamu buat ini adalah hal yang baik, efeknya juga bagus, side efeknya juga bagus gitu loh ya. Jadi nggak ada yang namanya akan ngomongin kamu di belakang yang jelek-jelek dan bla bla bla, itu nggak ada teman-teman ya. Right, kita lihat nih. Siapa aja sih yang ikut terlibat gitu? Yang jelas ini adalah orang-orang yang dekat sama kamu ya. Orang yang dekat secara emosi dan perasaan sama kamu ya. Seperti ini. Nah, kita lihat respon yang sebaiknya mesti diambil apa sih teman-teman ya. Belajar melepaskan ego yang terlalu berlebihan. Ingat, punya keinginan itu bagus ya, tapi tetap juga gitu, kita tetap harus belajar untuk melepaskan ego yang terlalu berlebihan tersebut teman-teman ya, karena itu nggak akan bagus ya buat kita. Melepaskan ego, nggak gampang yang namanya terbawa emosi gitu kan, karena emosi sesaat ya nggak akan membawa kita kemana-mana. Dengar selintingan apa sedikit itu kan udah ngambek, udah marah gitu ya, padahal cuma denger dikit gitu ya, belum banyak. Dan juga tahu kapasitas diri ya teman-teman ya, jangan maksa, jangan menganggap sesuatu hal itu harus gitu loh ya. Kalau misalkan kamu berusaha untuk membuktikan sesuatu hal dan memang belum masanya untuk bisa diterima, ya udah gitu loh ya. Tidak perlu yang namanya kamu maksain pandangan kamu harus sama dengan orang lain, atau pandangan orang lain harus sama dengan kita ya, nggak bisa kayak gitu. Oke teman-teman, right, ini cerita yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat cerita yang ketiga, pikiran kamu gitu kan ya, sama ketakutan, pikiran kamu dan ketakutan. Oke, ketakutannya kamu adalah ya merasa terkekang, kalau terdominasi gimana ya, seperti itu sih. Kalau misalkan dapat stressing terlalu berlebihan dan gak bisa kemana-mana gimana gitu ya, ini ketakutannya kamu nih teman-teman ya. Kehilangan kebebasan, terkekang, gak bisa melakukan apa yang diinginkan gitu, dan gak bisa apa-apa gitu. Ini ketakutannya kamu nih. Nah sekarang kita lihat nih teman-teman ya, kabar atau berita yang bakalan kamu denger ini ya, positif atau negatif sih ya, kurang baik juga sih teman-teman ya, kurang positif. Nah kita lihat nih, kita bakal lihat tentang apa ini gitu kan ya. Wah,
tentang satu komitmen ya, tentang satu koneksi atau hubungan atau relationshipnya kamu ya dengan seseorang. Tapi teman-teman ya, it's not only a romantic ya, bukan hanya sesuatu hal yang romantis gitu loh teman-teman ya. Ini tentang keinginan untuk menjalin satu hubungan ya atau koneksi gitu. Ternyata ya ditolak, gak enak ya, dikhianati juga sama orang yang kamu percaya ya. Akhirnya kamu terkekang, terdominasi oleh pikiran kamu sendiri, jadi stressing yang terlalu berlebihan gitu loh teman-teman ya. Jadi ketakutannya kamu ya terjadi gitu. Pada akhirnya kamu terkekang pada satu hal, dan ini membuat kamu jadi nggak bisa bebas ya, tidak bisa jadi diri kamu sendiri pada akhirnya gitu ya. Oke, kita lihat nih teman-teman ya, siapa aja sih yang terlibat ya, siapa aja yang terlibat. Orang yang mungkin secara ini dominan ya kehidupan kamu ya teman-teman ya, artinya punya pengaruh yang cukup kuat gitu loh di kehidupan kamu ya. Bisa jadi orang yang secara otoritas ya, termasuk figur otoritas untuk hidupnya kamu, ini juga bisa. Orang yang punya hierarki lebih tinggi dari kamu, ini juga masuk ya. Jadi orang-orang seperti itu, pihak-pihak yang ingin menghambat, memberikan ujian, cobaan dan lain-lain, ini juga bisa ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kita lihat nih respon yang sebaiknya mesti kamu lakukan apa sih teman-teman ya. Oke, fokus yuk teman-teman ya, belajar untuk merawat satu hubungan. Barangkali ini ibaratnya komunikasinya kamu juga mesti diperbaiki ya teman-teman ya, belajar untuk memperbaiki komunikasi. Terus habis gitu juga bosan atau jenuh itu boleh gitu kan, tapi jangan sampai ini mempengaruhi prioritas yang memang harus diselesaikan gitu loh dari hidupnya kamu. Jadi prioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan. Punya emosi atau perasaan ya, namanya juga manusia, tapi jangan sampai ini kebawa gitu loh teman-teman ya, dan mengakibatkan ya hal-hal yang seharusnya kamu prioritaskan terlebih dahulu malah jadi keteteran ya, hanya karena masalah stressing yang luar biasa ini ya. Perhatikan sesuatu yang memang sifatnya ilusi gitu kan ya, atau sesaat ya, atau hanya sekedar semu gitu loh teman-teman ya, it doesn't real, itu nggak nyata gitu ya. Fokus sama apa aja yang bisa kamu prioritaskan terlebih dahulu gitu, fokusnya ke sana ya, seperti itu. Oke teman-teman. Right, ini adalah cerita kamu pertama, kedua dan ketiga ya buat teman-teman Pisces di readingan yang kali ini. Belajar buat apa nih? Kendalikan diri, kendalikan pikiran ya, karena kadangkala kita tahu konsep kerjanya pikiran seperti apa, emosi seperti apa, perasaan seperti apa. So ya, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kendalikan diri, kendalikan pikiran. Jumpa lagi ya teman-teman ya di next Timeless Reading, General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. Semoga bermanfaat ya.